Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betari Amanda dari 11 IPA 1. Saya akan menjelaskan isi makalah saya yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Pembentukan Pemerintahan Indonesia. Jadi, pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia banyak banget peristiwa-peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang pertama yaitu kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Jadi pada saat itu sedang terjadinya Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik antara Jepang dengan sekutu. Tapi nggak lama kemudian Jepang memutuskan untuk kalah karena pada saat itu sedang terjadinya pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya Jepang memutuskan untuk kalah yang ditandatangani oleh Jenderal Douglas MacArthur dan Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu. Nah, setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki membuat armada itu hancur. Jadi pasokan bahan mentah dan pasokan bahan minyak bumi dari negara-negara yang diduduki oleh Jepang itu terhambat. Peristiwa yang kedua yaitu perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua. Jadi pada tanggal 29 April 1945 Jepang membentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, yang bertujuan untuk menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan hal yang terkait dengan tataan pemerintahan Indonesia yang akan diberikan dengan Jepang. Terus pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir itu mendengar siaran dari radio British Broadcasting Corporation atau BBC. Isi dari siaran tersebut, Jepang akan menyerah pada sekutu. Terus akhirnya informasi tersebut menyebar luas sehingga terdengar oleh golongan muda dan golongan tua. Nah, setelah mendengar siaran tersebut, golongan muda ini mendesak golongan tua untuk cepat-cepat siapin proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi golongan tua ini tetap nggak mau. Mereka masih percaya kalau Jepang akan memberi kemerdekaan Indonesia. Terus akhirnya golongan muda itu menculik Soekarno dan Hatta. Nah, peristiwa yang ketiga yaitu penyusunan naskah proklamasi. Jadi, pada tanggal 16 Agustus itu golongan muda itu terus mendesak golongan tua, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk cepat-cepat proklamasin kemerdekaan Indonesia. Terus akhirnya golongan muda itu membuat kesepakatan dengan Mr. Ahmad Subajo, paling lambat itu 17 Agustus udah disiarin proklamasinya. Dan akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta dan langsung dibawa ke rumahnya Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, di sana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah selesai, Insinyur Soekarno nyuruh meminta Sayuti Melik untuk mengetik isi dari naskah proklamasi tersebut dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah itu mereka membuat perundingan untuk di mana sih lokasi untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tadinya mereka setuju untuk proklamasi ini tuh di lapangan Ikada, tapi mereka takut bentrokan sama tentara Jepang. Akhirnya Insinyur Soekarno membuat keputusan untuk menyiarkan proklamasi kemerdekaan di halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu sejak pagi hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945, rumahnya Soekarno sudah didatangi oleh golongan tua dan golongan muda. Lalu untuk tanggung jawab keamanan lokasi diserahkan kepada Sudanso Latif Hadiningrat. Lalu waktu itu tiang benderanya itu terbuat dari bambu yang sudah ditancapkan di halaman rumahnya Soekarno, yang akan dikibarkan bendera merah putih yang sudah dijahit oleh Fatmawati. Lalu pada pukul 10 pagi naskah proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Lalu Sudanso Suhut dan Latif Hadiningrat diberi daulat untuk mengibarkan bendera merah putih. Setelah selesai, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Wali Kota Jakarta, yaitu waktu itu jabatannya itu Suwiryo, dan dari pimpinan barisan pelopor yaitu Dr. Muwardi. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, naskah salinan proklamasi dibawa ke tempat siaran radio untuk disiarkan ke seluruh Indonesia dan luar negeri. Selain dari siaran radio,
kemerdekaan Indonesia diumumin di poster-poster, di surat kabar, di pamflet, di dinding-dinding kota, dan di coretan-coretan gerbong kereta. Terus yaitu pembentukan pemerintahan Indonesia. Jadi sehari setelah kemerdekaan pada tanggal 18 sampai 22 Agustus 1945 diadakan sidang PPKI, yaitu sidang kelanjutan dari BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 yang telah membahas rancangan undang-undang negara Indonesia. Jadi di sidang hari pertama PPKI ini PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih Presiden Indonesia yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada sidang kedua, pemilihan menteri dan pembagian wilayah-wilayah negara Indonesia. Dan sidang pada hari ketiga, Presiden memutuskan untuk membentuk 3 badan baru, yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Sekian penjelasan makalah dari saya. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.